berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, semuanya diberkati Tuhan, bisa berkumpul bersama keluarga di rumah saat ini dengan gembira. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita beraktivitas sepanjang hari ini waktu terbaik kita untuk beristirahat. Tetapi sebelum kita beristirahat, alangkah indahnya kalau kita boleh menikmati hadirat Tuhan, karena semua pergumulan, semua beban berat kita itu akan Tuhan jamah ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mungkin saat ini kita dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat karena ada banyak masalah yang harus kita hadapi. Tetapi kalau kita datang kepada Dia, kelegaan Tuhan berikan. Mari kita datang dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah Bapa sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu. Kami membawa semua keletihan, semua beban berat, kelelahan kami kepadamu Bapa. Kami mohon kelegaan Engkau berikan, supaya kami kuat menanggung segala perkara, supaya kami sanggup melewati semua pergumulan itu, dan akhirnya kami bisa menyelesaikannya karena Tuhan yang bekerja dan membela kami semuanya. Ini kami Bapa, ini pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan di hadapan-Mu. Amin. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Haleluya. Kau pembela kami Tuhan, Kau peduli atas hidup kami.
segalanya. Kau penuhi hidup kami dengan kasih-Mu, Yesus Tuhan, glory bagi-Mu. Haleluya, kami memuji-Mu, kami naikkan syukur hanya padamu. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ada satu pertanyaan saya akan bacakan untuk kita semua. Lingkungan kerja saya mendatangkan banyak godaan untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Jebakan iblis begitu kuat menarik saya untuk kompromi dengan dosa. Bagaimana caranya agar saya bisa terhindar dari jebakan iblis dan tetap hidup dalam kebenaran Tuhan? Saudara-saudara, kita memang tahu bahwa dunia ini adalah tempat yang rusak, tempat di mana iblis menaruh jebakan dalam hidup manusia, terutama anak-anak Tuhan, supaya akhirnya kita semua jatuh dalam jeratnya, kita semua diperdaya, kita semua akhirnya mengikuti dia. Saudara-saudara, kita perlu belajar banyak supaya situasi yang teralami seperti ini tidak membuat kita jatuh, tetapi kita berkemenangan, karena kita percaya bahwa dalam Tuhan Yesus kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan masuk dalam terang Allah yang ajaib. Dari berbagai kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan, Tuhan ingin kita masuk di jalan yang penuh dengan kebenaran. Kita tahu posisi kita sudah berbeda, posisi kita baru, posisi kita bukan posisi yang sama dengan iblis berjalan, dengan dunia ini berjalan. Kita punya jalan yang baru, yang dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita akan belajar bagaimana supaya kita tidak masuk dalam jebakan iblis. Ada perikop yang akan menolong kita ketika Yesus dicobai oleh iblis. Kita bisa belajar banyak di situ. Ternyata ada hal-hal penting yang harus kita mengerti dan itu menjadi pedoman bagi kita supaya kita tidak jatuh dalam jebakan iblis seperti yang dialami oleh banyak orang, tetapi kita berkemenangan seperti Yesus sebelum dia memulai pelayanannya. Kita akan buka Alkitab kita dari Lukas, dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 1-13 itu menceritakan bagaimana Yesus itu harus ke padang gurun, kemudian dicobai oleh iblis, ternyata dia berhasil mengalahkan godaan iblis itu. Ada 3 hal penting kita bisa pelajari dari perikop ini yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita baca dulu ayat 3 dan 4. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kita harus selalu waspada dengan tipu muslihat iblis. Yesus dalam keadaan lapar, kelelahan karena berpuasa, jelas membutuhkan makanan. Lalu mulai iblis datang untuk melakukan tipu dayanya
Seolah-olah kebutuhan utama Yesus waktu itu hanya makanan. Yesus tidak menuruti apa yang dikatakan iblis, tetapi dia berkata bahwa manusia hidup bukan hanya sekedar dari roti saja. Maksudnya makanan itu bukan kebutuhan utama manusia menjalani hidup ini. Ada banyak hal yang harus dipenuhi, terlebih kebutuhan-kebutuhan rohani kita, kebutuhan jiwani kita. Itu justru yang bisa menjadi dasar kita bisa melewati kehidupan kita walaupun ada kekurangan secara makanan. Tetapi kalau jiwanya kuat, batinnya kuat, dia akan bisa bertahan dengan baik. Tetapi ketika orang berpikir bahwa makanan itulah yang paling utama dalam hidup ini, ada begitu banyak orang akhirnya melakukan kejahatan. Ada begitu banyak orang akhirnya jatuh dalam dosa. Ada banyak orang akhirnya melakukan yang jahat terhadap sesamanya. Bahkan tega membunuh sesamanya. Salah satu alasannya karena ingin makanan. Saudara-saudara, dalam hidup ini iblis selalu coba menipu kita supaya kita tidak melihat kebutuhan yang utama, tetapi menganggap sebenarnya yang masih bisa ditunda, yang masih bisa dikurangi, itu sepertinya yang paling utama. Kalau kita lihat kisah-kisah orang akhirnya jatuh dalam dosa, selalu dia melihat bahwa apa yang dia anggap enak, apa yang dianggap menyenangkan, apa yang dia anggap itu penting, padahal itu sebenarnya nggak terlalu utama, itu dikejar terus sehingga dia akhirnya jatuh dalam dosa. Tipu muslihat iblis selalu mengaburkan kebenaran seperti itu. Oleh sebab itu kalau kita ingin menang atas jebakan iblis, selalu lihat yang terutama dalam hidup kita apa. Kita harus tahu prioritas, kita harus tahu yang terpenting dalam hidup kita apa. Untuk tahu itu kita harus belajar dari Yesus. Manusia hidup tidak hanya sekedar untuk makan, ada yang lebih penting dari itu. Karena dengan makanan kita bisa hidup, tetapi tetap saja membawa kita pada kematian. Ada masanya kita mati, nggak butuh makanan lagi. Tetapi hidup sesungguhnya tidak hanya membutuhkan makanan. Kita membutuhkan firman Tuhan, kita membutuhkan Tuhan terutama, kita membutuhkan hal-hal yang lain, termasuk relasi-relasi yang baik dengan orang-orang yang kita kasih. Itu sesuatu yang penting, lebih dari sekedar makanan. Hati-hati dengan jebakan iblis, sehingga saudara salah sangka dengan kebutuhan saudara. Yang kedua, bagaimana Yesus akhirnya bisa lepas dari jebakan iblis itu? Ayat yang ke-5-8. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis selalu ingin menipu kita, mengarahkan kita supaya bisa membuat keputusan itu pilihannya salah. Kita akhirnya memilih yang salah. Iblis perlihatkan dunia yang begitu gemerlap, begitu indah, luar biasa secara kasat mata. Tetapi Yesus tahu bahwa itu semuanya fana, itu semuanya sementara. Banyak orang menjadikan sesuatu yang fana inilah jadi Tuhannya, jadi berhala yang disembah. Saudara-saudara, iblis selalu mengarahkan hati manusia kepada benda, kepada barang-barang yang sementara, kepada hal-hal yang lahiriah, kepada hal-hal yang akan menyimpangkan hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Dan ketika manusia akhirnya memilih hal-hal tersebut, mulai menyukainya, maka itu jadi berhala di dalam hatinya. Jadi berhala di masa kini mungkin belum tidak lagi berbentuk patung,
berhala, tetapi bisa saja benda-benda yang kita sukai. Bisa saja hobi yang begitu kita sukai. Bisa saja hal-hal yang kita anggap menyenangkan di hati kita. Kita memilih itu semuanya. Kita berikan waktu terbaik kita untuk hal-hal tersebut. Kita investasikan uang kita yang paling banyak untuk hal itu. Tetapi kita kehilangan yang paling penting, yaitu pribadi Tuhan. Pilihan-pilihan hidup kita bisa jadi jebakan bagi iblis. Walaupun kadang-kadang ketika memilih sesuatu, kita bisa dapat uang lebih banyak. Kita bisa dapat jabatan lebih tinggi. Kita bisa dapat teman lebih banyak. Kita disukai orang. Tetapi itu bisa menjadi jebakan iblis ketika pilihan kita ternyata membuat hati kita tidak mengasihi Tuhan lagi. Membuat kita tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi kita menyembah yang lain. Itu jebakan iblis. Oleh sebab itu, apapun godaan yang ada atau tawaran-tawaran yang ada, kesempatan apapun di lingkungan pekerjaan kita, saudara mesti uji. Apakah itu membuat saudara semakin mengasihi Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, semakin bisa menyembah Tuhan, mempermuliakan Tuhan, atau menjauhkan hatimu dari Tuhan? Kalau itu menjauhkan hatimu dari Tuhan, itu jebakan iblis. Ada anak muda yang sharing dengan saya, menurut saya untuk anak muda luar biasa. Pak Heru, doakan saya akan resign dari pekerjaan saya. Loh, kenapa resign? Banyak orang cari pekerjaan sulit. Karena setelah saya bekerja di tempat ini, Pak, saya sulit sekali untuk beribadah. Karena hari Minggu lebih banyak masuk daripada libur. Kemudian saya tidak bisa lagi melayani Tuhan. Ini anak muda loh, baru lulus kuliah, dapat pekerjaan. Dia bisa mengerti itu, saya pikir luar biasa sekali. Akhirnya setelah dia gumulin, dia coba pertimbangkan, dia ajak obrol bosnya, bisa nggak saya ada kesempatan minggu libur, tetap nggak bisa. Lalu hari-hari tertentu di mana dia biasa pelayanan juga nggak bisa. Akhirnya walaupun awalnya agak berat hati, dia putuskan, saya resign dari tempat ini. Saya tanya, apakah kamu sudah ada pekerjaan yang baru? Sebenarnya belum, Pak, baru ada kemungkinan pekerjaan. Tetapi kalau menunggu saya dapat pekerjaan lagi, saya semakin lama nggak ibadah. Saya semakin lama tidak bisa melayani. Hati seperti ini luar biasa untuk anak muda. Sebab anak muda mungkin masih agak dimaklumi kan kalau ternyata belum ideal secara rohani. Tetapi sudah punya hati yang seperti itu luar biasa. Dia memilih yang benar. Lalu saya katakan, kalau begitu bagaimana dengan kehidupanmu, dengan kebutuhanmu? Ada-ada saja Tuhan memberi saya job yang tidak perlu harus masuk kerja. Saya bisa freelance, itu sudah cukup untuk sementara ini sambil saya mencari pekerjaan yang tetap. Dan saya lihat dia bisa jalani hidupnya dengan baik. Dia tidak kekurangan, walaupun juga tidak kelebihan, karena belum dapat pekerjaan yang tetap tentang hal itu. Ini namanya memilih yang benar. Jangan buat pilihan yang membuat hatimu jauh dari Tuhan, yang membuat engkau kehilangan Tuhan, karena sumber berkat adalah Tuhan. Karena yang memberikan masa depan terbaik adalah Tuhan. Kalau kita kehilangan Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya sementara, sesuatu yang sebenarnya bisa berubah, kita akan kecewa. Sesuatu yang sementara dan berubah itu ketika dia tinggalkan kita. Sementara kita sudah tinggalkan Tuhan, kita tidak punya apa-apa lagi. Pilih Tuhan. Semua hal yang kita putuskan menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang penting dalam hidup kita. Supaya kita juga lebih mudah memilih sebenarnya kan. Kalau pilihan utama pokoknya tidak boleh menggeser posisi Tuhan dalam hidupku. Semuanya menyesuaikan. Tetapi kalau ini dikompromi, maka kita juga akan banyak kesulitan konflik yang terlalu lama. Tetapi kalau Tuhan menjadi pusat hidupku, ada banyak tawaran, ada banyak godaan, ada banyak kesempatan, kita memilihnya lebih mudah. Dan kalau kita memilih Tuhan, Tuhan akan membela keadaan kita. Yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai 12. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah
lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Godaan iblis itu membuat kita jadi ragu dengan kebenaran firman Tuhan, membuat kita menyalahgunakan firman Tuhan. Ayat yang dikutip oleh iblis tadi benar, itu ada. Tetapi itu tidak dipakai untuk mencobai Tuhan, untuk hal-hal yang tidak berguna. Itu menunjukkan Tuhan sebenarnya memang Allah itu pelindung bagi umatnya. Allah itu bisa melindungi walaupun dalam keadaan bencana, ada keadaan yang sangat membahayakan. Perlindungan Tuhan itu senantiasa bisa dilakukan. Tetapi bukan berarti ayat itu disalahgunakan untuk mencobai Tuhan. Coba yuk ayat ini benar enggak ya? Kita loncat yuk. Yuk kamu loncat. Kalau kamu loncat pasti malaikat itu menatang engkau. Itu kan namanya mencobai Tuhan. Itu kan mencobai Tuhan. Misalnya ada ayat bahwa kita sebagai orang Kristen, kita harus beritakan Injil. Lalu Tuhan akan memberi kita tanda-tanda yang ajaib. Salah satunya adalah apa? Ketika engkau digigit ular berbisa, engkau tidak mati. Lalu ada orang yang mencobai Tuhan. Benar tuh, dalam sebuah ibadah, dia bawa ular berbisa. Dia ingin ajarkan jemaatnya bahwa sebagai orang Kristen, kita punya kuasa. Sehingga iblis, ular ketika menggigitmu, engkau tidak akan mati. Ada ayatnya katanya. Lalu hamba Tuhan tadi mengeluarkan ular berbisa dan membiarkan tangannya digigit. Enggak berapa lama mati. Itu namanya mencobai Tuhan, menyalahgunakan ayat. Kalau toh ada ayat seperti itu, artinya itu bicara perlindungan Tuhan luar biasa. Ada kalanya kita diperhadapkan situasi yang mematikan, tetapi karena Tuhan melindungi kita, kita selamat. Itu bicara perlindungan Tuhan. Ada banyak orang menyalahgunakan ayat. Untuk apa? Untuk memenuhi kepentingannya. Untuk memuaskan dirinya. Jebakan iblis selalu membuat manusia menyalahgunakan ayat seperti itu. Ya. Menggunakan ayat yang seperti itu. Contoh yang lain misalnya, orang tua tidak punya waktu untuk mengurus dan merawat anaknya. Orang tua cenderung tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan anaknya. Akhirnya anak tumbuh sebagai anak yang haus kasih. Kita tahu kalau anak haus kasih biasanya jadi bandel. Masa kecil pernah bandel enggak nih? Ya, itu biasanya salah satunya haus kasih. Orang yang haus kasih itu biasanya caper. Nah, capernya itu sebenarnya hanya ingin memastikan apakah saya masih penting bagi orang tuaku. Awal-awalnya begitu. Kalau dengan hal-hal yang belum terlalu merusak, enggak didengar, kita teriak-teriak. Teriak-teriak, orang tua tetap tidak memberi waktu. Kita lakukan yang buruk tuh. Ada yang barang dibanting, ada apa, berantem gitu. Supaya dapat perhatian orang tua. Kan bagi kita dulu waktu kecil, mending dimarahin dan dipukul, tetapi kita tahu kita masih dapat perhatian orang tua. Benar nggak? Kita dulu masa kecil ada kecenderungan seperti itu. Nah, ada orang tua yang benar-benar tidak beri perhatian anaknya tumbuh jadi anak bandel. Lalu kalau anaknya ini lakukan sesuatu, orang tuanya marah langsung berkata, "Kamu nggak tahu firman Tuhan, kamu harus menghormati orang tua." Nah, ini memakai ayat untuk apa? Untuk membenarkan posisinya bahwa dia harus dihormati. Harusnya orang tua kalau menghadapi anaknya bermasalah, dia harus evaluasi diri. Mungkin aku tidak memberi yang terbaik, tidak memberikan kasih sayang cukup. Begitu lihat anaknya berbuat ulah seperti itu,
Orang tuanya mestinya justru sadar, beri waktu, beri perhatian kepada anaknya, supaya anaknya akhirnya tidak bandel terus-menerus. Bukan hanya sekedar dimarahi, lalu kutip ayat. Hormatilah ayah ibumu. Hati-hati kalau kamu tidak menghormati papa mama. Kualat kamu, durhaka kamu. Itu namanya memakai ayat, menyalahgunakan ayat untuk dirinya, untuk kepentingan dirinya. Tidak, iblis akan menggoda kita supaya kita menyalahgunakan ayat. Menggunakan firman Tuhan hanya untuk memuaskan diri. Jadi apapun situasi dan keadaanmu, di tempat apa ada banyak godaan atau tidak, jangan biarkan iblis menjebakmu. Jangan biarkan. Belajar dari Tuhan Yesus. Buat pilihan yang terbaik dan pakai kebenaran firman Tuhan untuk membangun hidupmu, bertumbuh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah memperlihatkan kepada kami dengan jelas bahwa sebenarnya iblis punya strategi yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang, ingin membuat kami jatuh dalam dosa dengan cara-cara yang licik, melakukan tipu daya kepada kami, sehingga kami akhirnya membuat pilihan-pilihan yang salah dan kami meragukan firman Tuhan, bahkan menyalahgunakan firman Tuhan. Belajar dari firman Tuhan hari ini, beri kami hati yang sungguh-sungguh mau mentaati firman Tuhan, kewaspadaan untuk selalu menyikapi semua jebakan iblis dengan cara yang benar, seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan saat ini. Kami akan terus buka hati dan pikiran kami terhadap kebenaran firman Tuhan. Kami akan terus mempercayai kebenaran firman-Mu. Kami akan terus melakukan kebenaran firman-Mu. Walaupun kami ditertawakan banyak orang. Walaupun sepertinya kami menjadi orang yang sangat ketinggalan zaman. Tetapi kami akan terus berpegang pada firman-Mu apapun yang terjadi. Bapa di surga, ketika kami diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang kelihatannya bagus, yang kelihatannya membuat kami bisa maju. Tetapi kalau itu bukan dari Engkau, beri kami hikmat, supaya kami tidak asal mengambil kesempatan itu, padahal itu jebakan iblis yang membuat kami justru akan kehilangan Tuhan. Tuhan beri kami hikmat. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang saat ini bergabung bersama-sama dengan kami. Kegelisahan mereka, tantangan yang mereka hadapi, kiranya Roh Kudus yang menolong. Firman Tuhan hari ini memandu mereka supaya mereka tetap bisa ada di jalan Tuhan. Mereka tidak jatuh dalam dosa, tetapi mereka mulai mengerti apa yang harus mereka putuskan. Untuk saudara-saudara yang begitu kesulitan, karena ada banyak tawaran kelihatannya semuanya baik, tetapi dia tidak damai, tidak tentram di hatinya karena melihat kelihatannya ada sesuatu yang tidak benar, tetapi tidak tahu apa itu. Kiranya Roh Kudus juga memberi hikmat, memberi sebuah pimpinan supaya bisa mengerti apa yang harus mereka putuskan. Risiko apapun atas semua pilihan-pilihan yang kami buat, demi Tuhan, beri kesiapan, beri kesanggupan, beri keberanian kepada kami semuanya. Terima kasih Bapak, perlindungan-Mu menyertai anak-anak-Mu semuanya, sehingga semuanya bisa lolos dari jebakan iblis, semuanya bisa tetap hidup di jalan kebenarannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iblis tidak selalu menampakkan dirinya sebagai sosok yang menakutkan, tetapi dengan berbagai cara ingin menjauhkan kita dari Tuhan dan ingin menyesatkan hidup kita. Kita harus selalu waspada. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, saudara boleh menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara.
tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Percayalah bahwa doa-doa kita akan didengar oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.